Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdelila. Saya adalah dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen pada Universitas Geraha Nusantara Padang Sidimpuan. Saya adalah dosen salah satu peserta Serdos Mart pada tahun 2021. Baiklah, di sini saya akan memaparkan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengabdian kepada masyarakat atau PKM sertifikasi dosen pada tahun 2021. Adapun tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menempatkan diri saya sebagai dosen ke dalam lingkungan masyarakat. Dengan pelaksanaan PKM ini, saya dapat mengaplikasikan ilmu saya dalam bidang ekonomi untuk mengatasi dan memecahkan berbagai masalah yang ada di masyarakat. Dengan pengaplikasian ilmu saya ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Adapun pengabdian kepada masyarakat yang telah saya laksanakan adalah: yang pertama, konsep pembukuan sederhana dalam berwirausaha di kantor Kelurahan Sitinjak. Yang kedua, pengembangan dalam konsep produktivitas di kantor lurah Kelurahan Manompas. Yang ketiga, menentukan dan mengembangkan ide berwirausaha untuk meningkatkan perekonomian di kantor camat Kecamatan Hutaraja. Yang keempat, mengenal dan menentukan biaya produk dan jasa dalam berwirausaha. Adapun tujuan pengabdian masyarakat saya adalah: yang pertama, kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema pembukuan sederhana dalam berwirausaha di kantor lurah Kelurahan Sitinjak. Ini dalam bentuk sosialisasi bagi para pelaku UMKM yang ada di wilayah mitra. Kegiatan ini berupaya menjelaskan kepada para peserta untuk mengetahui formula yang sederhana dalam mengelola sebuah pembukuan, baik untuk keuangan dan pengelolaan distribusi in and out produk yang dipasarkan. Kegiatan ini bertujuan nantinya para pelaku UMKM dapat membuat suatu pola pembukuan keuangan yang baik sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam money management usaha mereka. Yang kedua, kegiatan PKM dalam tema pengembangan dalam konsep produktivitas di kantor lurah Kelurahan Manompas. Ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi bagi para pegawai yang terlingkup dalam instansi mitra. Kegiatan ini merupakan bentuk pemahaman konsep perbaikan kinerja di lingkungan instansi mitra yang berlandaskan perbaikan pola berpikir objektif yang nantinya akan dapat menyelaraskan tujuan dari instansi tersebut. Tujuan dari kegiatan ini nantinya akan meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing individu dengan menggali potensi dari diri masing-masing. Yang ketiga, kegiatan PKM dengan tema menentukan dan mengembangkan ide berwirausaha untuk meningkatkan perekonomian di kantor camat Kecamatan Hutaraja. Kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi bagi masyarakat di daerah mitra, khususnya bagi para pemuda-pemudi yang putus sekolah yang nantinya akan menjadi agen-agen pelaku UMKM di daerahnya. Kegiatan ini bertujuan agar para peserta nantinya dapat mengubah paradigma bahwa menentukan awal sebuah usaha bukan merupakan suatu hal yang besar, melainkan dapat disimpelkan dengan mengetahui potensi diri dan potensi market yang sesuai dengan karakter wilayah.
Yang keempat, kegiatan PKM dengan tema mengenal dan menentukan biaya produk dan jasa dalam berwirausaha. Ini merupakan bentuk kelanjutan dari PKM sebelumnya yang terkait dengan menentukan dan ide berwirausaha, di mana peserta dikenalkan sebuah pola penghitungan kos dari sebuah produk real maupun produk jasa yang nantinya dapat meminimalkan biaya produk dan dapat memaksimalkan profit yang didapat dari produk tersebut. Inovasi PKM yang telah terrealisasikan. Yang pertama, dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema konsep pembukuan sederhana dalam berwirausaha di kantor Lurah Kelurahan Sitinjak, dapat dilihat tindak lanjut dari PKM yang telah dilaksanakan, yaitu para pelaku UMKM di Kelurahan Sitinjak telah menerapkan pembukuan dalam pengelolaan keuangan usahanya. Pembukuan yang dilakukan sifatnya masih sederhana, tapi dari hal tersebut dapat dilihat bahwa PKM yang telah dilaksanakan memiliki tindak lanjut dari peserta. Yang kedua, kegiatan PKM dalam tema pengembangan dalam konsep produktivitas di kantor Kelurahan Manompas. Tindak lanjut dari kegiatan PKM tersebut terlihat dari meningkatnya produktivitas kerja dari para pegawai di kantor Kelurahan Manompas. Peningkatan produktivitas ini juga diikuti dengan semakin terlihatnya potensi kerja dari masing-masing pegawai di kantor Kelurahan Manompas. Yang ketiga, kegiatan PKM dengan tema menentukan dan mengembangkan ide berwirausaha untuk meningkatkan perekonomian di kantor camat Kecamatan Hutaraja. Dalam sosialisasi PKM ini dapat dilihat keberlanjutannya, yaitu adanya muncul beberapa bentuk usaha baru yang memiliki khas sesuai dengan daerah Kecamatan Hutaraja. Usaha baru tersebut salah satunya adalah penjualan makanan khas daerah, akan tetapi telah berinovasi sesuai dengan perkembangan pasar atau selera masyarakat. Contohnya, dengan mengubah bentuknya, menambahkan varian rasa, memperbaharui kemasan-kemasan, dan lain-lain. Yang keempat, kegiatan PKM dengan tema mengenal dan menentukan biaya produk dan jasa dalam berwirausaha. Keberlanjutan dari PKM ini dapat dilihat dari para wirausahawan yang ingin membuka usaha dapat menentukan modal mereka dengan lebih pasti karena sudah memahami dan mengetahui berapa biaya produk atau jasa yang akan mereka produksi. Selain itu, para wirausahawan juga dapat meminimalisir biaya produk karena sudah dapat memprediksikan berapa biaya produknya, sehingga keuntungan dan kerugian dalam berwirausaha pun dapat diprediksikan juga. Dukungan masyarakat atas pelaksanaan PKM. Yang pertama, dari pihak pemerintahan, baik itu kantor camat maupun kelurahan, adalah dengan mempermudah saya untuk mengurus berbagi administrasi
yang berhubungan dengan pelaksanaan PKM yang saya lakukan. Selain itu, pihak kecamatan maupun kelurahan juga menyediakan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan PKM tersebut. Yang kedua, dari pihak masyarakat, bentuk dukungannya dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam membantu saya untuk melaksanakan kegiatan PKM ini. Contohnya, dengan ikut serta menyebarkan undangan, mempersiapkan tempat penyelenggaraan PKM, dan antusiasme kehadiran masyarakat yang saya undang dalam pelaksanaan PKM tersebut. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini masih saya lakukan secara sendiri, tanpa keterlibatan langsung dari teman sejawat dosen ataupun mahasiswa. Dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat telah saya upload di laman Lissister. Demikianlah pemaparan dari PKM saya ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.